Mau diet, susah. Mau tidur teratur, susah. Mau ngelupain dia, juga susah. Emang semua itu gak ada yang gampang. Yang gampang cuma jualan properti di 99.co. Dikunjungi jutaan pencari properti. Pasang iklan dengan mudah. Dilengkapi fitur pintar dan simulasi KPR. Jual dan beli properti di 99.co segampang itu. Siapa aja bisa. Hai Property People, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Kenalin, gue Lena, sebelah kiri ada Syifa, sebelah kanan ada Mbak Aya, yang bakal nemenin kalian semuanya di Nantinan Bertamu. Bincang bareng teman seru. Ini adalah program yang ngebahas beragam tema terkait hunian yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum mulai, kita juga mau ngasih tahu kalau Nantinan Bertamu bisa disimak di YouTube 99.co Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Property People, buat sebagian orang, punya hewan peliharaan di rumah adalah hal yang sangat menyenangkan. Punya hewan peliharaan di rumah ini bisa jadi obat stres ya, karena tingkah lakunya kan sangat lucu. Dan bisa jadi teman saat ngerasa kesepian, apalagi untuk yang jomblo. Nah, kita bakal ngobrolin seputar hobi memelihara hewan sesuai Nantinan Bertamu episode ini, yaitu ngumpul di rumah bareng Anabul. Go! Gue penasaran ya. Kira-kira dari Syifa sama Aya punya hewan peliharaan gak sih? Punya. Aku Punya ya? Punya. Punya aku kucing. Kucing juga kebetulan. Kalian punya? Nggak punya sih, nggak punya. Tapi ya punya orang ya, punya kucing ya. Tapi biasanya dinamain kan ya kalau kucing ya? Iya dong. Iya dong. Pasti. Namanya apa nih? Nama kucing aku Kenny. Kenny. Kalah nama kita. Kekerenan ya namanya. Bagusan Kenny. nama kucing aku kan? Kalau Aya? Nama kucing aku Nobu. Nobunaga. Ya. Kenapa sih ya kalau peliharaan lebih keren-keren gitu dibanding yang Of punya? course. Kucing aku sih keren ya, sorry. Nama aku juga. Namanya keren ya, oke. Nah, ini sejak kapan sih seneng memelihara apa tadi kucing ya? Kenny sejak kapan lu punya? Oh, Januari akhir. Berarti baru Aku baru banget ya? Iya, baru adopt. Kalau Nobu udah berapa tahun tuh? Nobu sama aku udah setahun. Sudah setahun. Lama ya? Ya udah setahun. Nobu udah setahun. Tunggu. Karena katanya nggak punya kucing tapi punya tetangga. Kucingnya diambil. Itu ceritanya gimana? Gimana? Ngomong enggak. Tetangga gue kan suka jalan-jalan keluar kota gitu kan. Bisa jadi 2 hari semalam, 3 hari semalam gitu. Gue tuh sehari sekali ke rumahnya dia, biasa habis kerja. Gue ke rumahnya dia nitipin kunci ke gue. Nanti gue kasih makan, udah ada tempatnya, kasih makan, kasih minum. Airnya kan udah ada tempatnya tuh. Gue akan naruh makanan di situ kalau kucing itu di sekitar rumah gue sambil gue panggil. Cuma gue lupa namanya. Udah lama dia nggak nitipin ke gue soalnya. Alasan lo memelihara hewan itu tuh kenapa? Memelihara si Kenny? Tadinya tuh buat kayak ilangin stres aku gitu kan. Terus aku kan sering banget main keluar. Nah, tadinya kalau misalnya aku beli si Kenny ini, bisa aja aku akan di rumah terus stay gitu. Ternyata enggak, sama aja. Sama aja sih. Nobu udah setahun kan ya? Udah beranak? Nobu cowok. Oh, dan Nobu cowok. Nobu cowok dan sudah bersih. Oh, sudah bersih. steril. Jadi dulu waktu di rumahku yang dulu tuh kucing aku ada 14. Terus Banyak banget. Langsung mikirin nih makanannya. saya. Kebetulan itu kucing yang 14 itu bener-bener alhamdulillahnya dia sangat mudah diberi makan. Sampai dodol Garut dia suka, wortel tuh suka, sayur tuh suka. Gorengan suka nggak? Suka. Sumpah dia suka. Tahu, tempe gitu. suka. Iya. Nah, Sama kayak kucing iya kan? mak gue di kampung. Iya, emang kucing kampung memang. Terus pas pindah ke sini, ke Jakarta, pindah hidup sendiri, kayak kangen, kesepian ya anak ini gitu. Sebenarnya awalnya alasannya sama, kayak aduh di kosan nggak ada temen segala macem. Nggak juga, ternyata saya tetap pulangnya malam juga, main juga gitu. Tapi emang jadi ada yang nemenin tidur, kan tidurnya bareng aku gitu. Jadi kayak buat menghilangkan stres, yang kadang nambah stres. Tapi dapat nggak ngurusi Nobu itu? Gue nggak tahu ya ini pinter atau merepotkan, karena Nobu itu kalau litter boxnya penuh dia tuh bisa meong-meong nyariin aku, nyuruh bersihin dulu. Kalau enggak nggak mau
Nggak mau ke litter box itu nggak mau kan? dia nggak mau, harus dibersihin baru dia selesai aku bersihin dia langsung pup. Bersih ya. Bersih anaknya. Tipe kucingnya bersih. Sangat untuk Nobu. Kalau ownernya gimana? Ketika bersih. Kalau Kenny gimana? Dia makan dikit banget kayak aku. Kayak ownernya dong. Peliharaan tuh mencerminkan ownernya juga loh kan. Oh iya? Kayaknya ya. Pas pertama kali aku adopt dia juga kayak aku kan belum kenalin kayak ini rumah aku gini, ini kamar aku, ini kamar mandi. Tapi dia udah tahu sendiri kamar mandi di mana, dia harus ini di mana. Itu sih yang bikin aku. Tapi lu siapin untuk pupnya gitu. Enggak. Terus Pertama kali adopt aku kasih pampers dulu karena dia tidurnya bener lengket sama aku terus. Aku bener-bener kayak jagain bayi, tau gak sih? Latihan Mbak ya, Lena? latihan, Iya, latihan. sampai yang Betul, betul. bangun mulu. Itu aku udah takut banget. Tau-taunya pas pagi baru dia kayak tiba-tiba ada kotorannya di kayak di mana? di kamar mandi. Kamar mandi. Iya, Di itu belum aku WC-nya kenalin. apa di kamar mandinya? Di kamar mandi. Di kamar mandinya. Karena insting kucing kayaknya lebih ngerti. Oh ini Pastinya. tempat makan, ini tempat untuk buang air besar dan buang air kecil gitu ya. Ini kan ngurusin Anabul ya. Biasanya kalau doyan gorengan masih mending ya, doyan tahu tempe gitu ya. Kita beli 3.000 udah selesai. Kira-kira budget untuk memelihara hewan itu udah diposin khusus nggak? Terus apa aja sih pengeluarannya? Nobu, maknya Nobu kayaknya udah mulai menghalang nafas ya. Sedih sih saya kalau bahas ini ya. Gimana? Kalau Nobu gimana? Kucing saya tuh ada kelainan pencernaan. Kelainan pencernaan Iya. ya, say. Ada. Ya Allah. Kelainan Itu pencernaan. kenapa dia, Kak? Aku lupa namanya apa, disorder gitu lah. Dia tuh makannya untuk sekarang tuh khusus gitu loh. Tapi Itulah. Ya, digestive disorder. tolong Editor ya sih di sini apa tadi sebutannya ya. Digestive disorder itu. Jadi makanannya untuk sebenarnya tuh harus yang khusus. Namanya khusus ya. Udah pasti dong ininya juga khusus. Itu agak repot sebenarnya. Jadi kayak aku makan warteg, dia makan RC gitu kan. Cuman ya udahlah gak apa-apa kan dengan kita ngadopsi, dengan kita pelihara itu kan jadi tanggung jawab kita ya. Iya, Betul gitu kan. Yang penting ikhlasnya gitu kan. jadi pengeluarannya tadi makanan khusus. Makanan khususnya Makanannya itu. harus khusus ya. Harus khusus, tapi Oke. setelah harus khusus ini, Nobu tuh bosenan. Jadi aku tetap harus nyelingin dengan makanan yang biasa. Jadi aku 2 kali beli makanan. Ah, Aku oke. tuh beli makanan harus 2. Pasir, udah pasti. Iya. Kayak ini makanan khususnya bosen gitu. Kayak empati. Ada yang jangan ada GTM. Itu tuh ya? Gerakan tutup mulut. Jadi nggak mau makan. Mogok Mogok tapi aku makan. pernah mogok Bayi makan. tuh ada GTM-nya. Kayaknya kucing aku juga gitu deh. Iya itu. Makanan khusus, makanan biasa harus diseling. Treats. Kayaknya per 2 bulan, per 3 bulan aku pasti beliin mainan dia sih. Yang kadang tidak dimainin, dia lebih suka mainin plastik hasil aku beli mainannya. Kasih yang bulu-bulu gitu tau, Kak. Itu dia, Nobu takut bulu. Iya. juga. Berbulu takut bulu, gimana nih? Sering Nobu tuh aku beliin kasur dia, ada bulunya dia takut. Dia bener-bener takut bulu, dia loncat dia nggak mau. Dan kalian tahu kan Nobu pernah kaget sama buntutnya. Nobu pernah kaget sama Keren, buntutnya Nobu. sendiri. Terima kasih, tolong. Nobu, tolong Nobu. Nobu, Dia harus tolong. ke psikolog sih bener-bener Nobu. Jadi lumayan banyak ya. Lumayan, jadi aku harus berbagi antara kebutuhan aku, kebutuhan aku, keinginan aku, dan keharusan Nobu. Mungkin kalau pas mau jajan, Lupa belum grooming. iya. Iya, grooming. Lupa nih, Iya kan, apa grooming. beli treats tadi? Iya, betul. Lupa Anaknya nggak nih, makan. komplimennya belum gitu ya. Kenny gitu juga nggak? Ada makanan khusus nggak? Alhamdulillah sejauh ini belum. Jangan sampai. Kalau Kenny tuh kalau bad mood kasih yang basah. Kalau jadi ketahuan kalau dia nggak Lagi mau. mens gitu Iya. ya. Kalau misalkan yang keras-keras itu nggak habis, berarti dia lagi bad mood. Oh, Berarti gitu. harus kasih dulu. Kemudian ya. Iya. Paramudian banget. Oke, jadi kalau gue simpulin, kalau punya peliharaan itu kita harus peka ya. Ya, betul. Harus bisa mengidentifikasi. Nomor 1. Itu udah berarti kayaknya nggak beli pasir. Enggak. Lumayan lah Udah ya. pinter kok di Kurang kamar lah ya. mandi. Kepotong sih. Lumayan, kepotong nih Nobu budgetnya kita latihan ya, untuk Nobu kita pasir latihan di ya. pasir. Walaupun baru 3 bulan ya, udah 3 bulan kan Oh. Jana ya. Walaupun udah 3 bulan, kira-kira ada cerita lucu atau cerita unik gitu gak tentang si Kenny?
aku lagi tidur terus kayak tiba-tiba pagi tuh baju aku udah ke atas aja, ternyata dia di dalam. Hah? Gimana? Lo lagi tidur? Bentar. Gue kayak langsung imagine gitu, lo lagi tidur. Bentar. Dia kan cewek. Oh iya bener. Tapi pernah dibawa ke ini, salon? Aku yang mandiin Kenny sendiri. Kan harus ada ilmunya bukannya? Enggak, kalau mandiin mah nggak apa-apa. Itu mah otodidak juga bisa. Grooming yang agak itu yang Oh, kayak- grooming beda Paling ya? gunting kukunya dia itu susah. Repot banget. Iya, itu baru harus dibawa. Bukannya ada alatnya gitu ya? Nah, alatnya sih ada. Kucingnya kan belum tentu mau. Betul. Nggak, Susah alat yang Mbak untuk nahan kucing. Ada nggak? Percayalah, tidak berguna. Oke, kalau Robu gimana? Dia sebelum aku adopt, seminggu sebelum aku ambil dia tuh kabur. Akhirnya dia pulang kan. Terus sakit lah Tapi anaknya kan tuh. belum lu adopt. Belum. Terus Berarti ada punya orang punya sebelumnya. orang sebelumnya. Terus akhirnya dia orangnya mengabarkan Nobu telah kembali gitu kan. Terus ya udah, aku ambil dong Nobu. Terus oh ya udah sakit ternyata anak itu masuk angin kayaknya ya. Peralihan biasa. Peralihan. Kalau Terus kita ke tempat baru juga nggak betah jadi kan? iya, jadi aku tuh selama hampir 4 atau 5 bulan pertama melihara Nobu itu hampir tiap minggu ke dokter hewan. Budget lagi ya, Say. Ada Budget. pos lagi nih. Budget. Ongkos lagi. Iya. Lu kayaknya harus punya emergency fund. Iya, Khusus selain lu. iya. Jadi hampir tiap minggu tuh ke dokter hewan, entah karena dia sakit muntah-muntah lah. Setelah aku ganti makan dia muntah-muntah. Di muntahan pertamanya ada karet gelang. Kedua ada ikat rambut saya. Yang ketiga saya kan aku tidur nih malam-malam. Kebangun, gresek apaan? Pas saya melek, dia ternyata lagi apa? Dia gini. Ternyata dia nelen diffuser. Sorry banget guys. Yang panjang diffusernya panjang. Kasian banget sih, Sumpah, Allah. dia lagi ngunyah diffuser. Jadi diffusernya panjang. Terus dia gini. Pas aku panggil, Nobu. Dia dikeluarin lagi. Oh gini. Nobu dirawat seminggu. Ya, keluar lagi dong ongkos saya. Ada nggak sih asuransi khusus? Iya, Lo BPJS menabung gitu. Iya. Tolong perusahaan asuransi, Tolong tolong. asuransi, gitu. Saya kan butuh menabung untuk beli rumah ya. Tadi pagi sih dia kepleset. Aduh, Aneh banget, Nobu. maaf banget. Kucing Kucing preset istimewa. ya. Nobu tuh dia dari atas aja bisa tak gitu kan Iya. jatuhnya kan. Nobu tuh lagi jalan, tiba-tiba gini. Nih. Nobu, sorry banget Nobu tuh tadi pagi jalan gitu. Aku mau pamit. Nobu, mami pamit dulu. Terus dia jatuh. Ya udahlah ya. Gue ingat nama peliharaannya itu salah satunya Diora. juga. Diora ini emang udah lumayan tua gitu. Nah, dia yang gue kasih makan kalau misalnya di dekat-dekat rumah kan. Gue kasih makan. Gue tuh pindah rumah gitu, tapi masih dalam kompleks itu pindah rumah. Diora tuh nggak tahu itu rumah gue. Nah pas abis setelah pindah gue cuma bilang ketemu di jalan kan, Diora pulang gitu kan, karena udah malam. Biasanya yang punya nyariin. Suatu hari gue belum pulang waktu itu gue tuh lagi ada acara di Kokas kan. Waktu itu gue lagi ada acara di Kokas. Kemudian di WhatsApp sama suami kan, Diora di rumah gitu, Diora di rumah nih difotoin. Terus gue WhatsApp temen gue kan, Diora di rumah tapi kok lemas banget. Jam 9 malam atau jam 10 malam gue dapet kabar bahwa Diora sudah nggak ada. Gue merinding aja. Gue kayak ini surprise gitu loh, lu kenapa ke rumah gue gitu. Berterima kasih Atau apalah gitu. Terus kalau kata teman gue sih bilang iya, soalnya dia kalau lagi sakit atau mau meninggal memang nggak mau menunjukkan kesedihannya ke yang punya gitu. Jangan Gitu sedih. ya. Nggak, Jangan ingat nangis. aja langsung merinding kayak Jangan nangis. apa gitu ya. Kasihan juga kan teman gue. Tadi cerita lucu sama unik ya. Kalau dari rumah kalian sendiri gitu ya, ada sudut atau ruangan khusus nggak buat hewan peliharaan? Misalnya tadi buat Kenny gitu ya. paling dapur sih. Kenapa dapur? Nggak tahu. Dari sekian ada kamar gitu, ruang tamu, kenapa dapur? Ada banyak Suka makanan. makan. Iya. Kan? Kalau mama masak tuh suka, walaupun dia nggak minta tapi dia suka baunya. Ada ruangan Masuk khususnya akal. gak? Khusus ya udah nih lo tidurnya di sini gitu. Mama tuh tempat tidurnya berasa gitu ya. Jadi dia lebih sukanya tuh sama mama tidurnya. Oh, adem. Iya. Kayaknya dia lebih meresapi bahwa mama itu lebih sifat keibuan gitu ya. Dibandingkan Kamu pergi terus. aku pergi terus. Kamu pergi terus. Aku kan di kosan ya. Ya, kosan kan sepetak-petak gitu aja ya. Spot yang dia paling suka tuh kasur. Jadi dia emang mau tidur mau apa dia tuh lebih nurut kalau lagi di kasur. Kalau aku suruh kayak no bullshit, itu lebih nurut kalau di kasur, lebih cepet nurutnya. Kalau gue lihat kucing walaupun gue nggak pelihara ya. Betul. Kucing. Kira-kira pengen nambah gak hewan peliharaan? Mau sih.
Tapi aku lebih suka bayi kucing kalau Tapi udah gede. nggak baik. Udah Kalau gede udah gede males ya. Ini ada yang mau beli nggak ya kalau udah gede? Berarti kalau mau nambah peliharaan kucing lagi. Iya. Kan dia mau nambah kucing. Karena apakah jadinya pengen pelihara lagi nggak? Gue pernah nawarin ke anak gue mau pelihara nggak, pelihara kucing gitu. Mau bun, tapi dia mikir, Bu nanti kalau bunda ke kantor, ayah ke kantor, aku sekolah, siapa yang jagain gitu, siapa yang ngasih makan. Kia smart, Bagus. Kamu pintar. Kia. Bagus sih, tapi gue lebih ke prefer repotnya ya. Mungkin kalau Kiandra udah besar, bisa lah ya. Kalau ayah apa nih? Pengen pelihara lagi nggak? Pengen dong. Paling yang terdekat kucing sih buat nemenin makhluk abu-abu itu. Kalau gue lihat kan sayang banget sama binatang ya, sampai tahu nih kalau kayak gini harus gini, ini gini gitu ya. Pengennya punya rumah kayak gimana karena kalian kan punya yang binatang gitu ya. Aku pengen yang lahannya gede, maksudnya halaman ya, halamannya tuh lebih gede, pengen banget. Kayak misalnya gue punya 1000 meter nih, misal punya 1000 meter. Amin. Ayo 40 orang di sini tolong. Ayo. Misalnya punya 1000 meter, kayak gak apa rumah gue 200 meter, sisanya lapangan tuh gak apa-apa banget gitu. Ini rumah tinggal, ini rumah buat binatang gitu loh. Jadi nggak nyatu. Nggak nyatu, pengennya sih nggak nyatu karena tidak dipungkiri juga ya kan kotor ya, binatang pasti sebenarnya ada kotornya gitu. Rumahnya Kalau aku sederhana juga. aja, yang penting lahannya luas. Kalau aku sih yang penting ada halaman belakang. Jadi itu Halaman akan belakang. dibangun rumah kucing. Ngomong-ngomong tentang rumah gitu ya, sejauh apa sih usaha-usaha lo pada ini untuk ngumpulin duit buat beli rumah yang saat ini diimpikan? Kayak tadi ini 1000 meter gitu ya, pengen bangun rumah kucing gitu. Ada, tabungan tuh ada. Tabungan tuh ada, diulang nih 2 kali nih gua Ada ngomong, ya, tabungan ada tuh ya. ada. Cuman kan dilihat dari pertanyaan keberapa tadi ya, Karena budget tadi ada makanan khusus gitu ya, mungkin posnya nggak terlalu banyak ya, gitu jadi ya. memang lebih harus berjuang sih. Berjuangnya harus lebih untuk, karena kan punya rumah juga nggak bisa langsung brok gitu kan. Walaupun nyicil juga harus ada DP-nya dong gitu. Betul. Ngumpulin DP-nya aja udah usaha gitu. Ya, karena DP-nya kan nggak kayak kita. Nggak 1000-2000 gitu. Nggak sejuta, 2 Nggak juta. sejuta 2 juta gitu. Aku udah ada sih. Udah ada ya. Udah ada. Ada irinya tapi aku Nominalnya nggak kelihatan. Kelihatan. Belum ada apa-apanya. Tapi sejauh apa nih usaha-usahanya untuk ngumpulin beli rumah supaya rumah impiannya tercapai, terutama buat bikin rumah kucing tadi ya di belakang rumah. Yang penting nafsu untuk jangan terus main. bener Nomor lagi. 1. Apapun usahanya semoga dilancarkan ya. Rumah impian tadi bisa tercapai. Amin. Oke, sebagai penutup, ada tips gak buat 99ers dan property people yang pengen membuktikan cintanya kepada pasangan dengan cara punya rumah? Harus ada niat nggak sih? Mau Ya. gimana pun tuh niat penting banget. Harus Yap, niat untuk nabung. Entah punya, balik lagi nih, entah kita punya pilihan atau enggak, itu konsekuensi kita. Jadi kita harus tahu tujuan utama kita, kan mau nggak mau pasti punya rumah nih untuk hewan kita dan untuk kita sendiri. Jadi niatnya harus kencang sih. Betul. Yap. Mungkin pos-posnya gitu ya. Betul. Harus kencengin ikat pinggang. Betul. Kalau yang finansialnya udah settle, dia punya daily, emergency fund, kesehatan, pendidikan, dan masa depan. Masa depan itu ya bisa rumah, misalnya rumah gitu ya, biasanya punya. Tapi kalau yang belum settle banget, setidaknya kita udah keluarin dulu yang fix yang mana. Setelah itu sisanya berapa, untuk sisanya berapa ini yang udah pos buat bulanan ya. Misal bulanannya sekian juta, nah mau nggak mau harus segitu. Kalau lu ada liburan, lu harus ngumpulin lagi gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu, tapi balik lagi masing-masing pasangan atau keluarga gitu ya, pastinya punya strategi sendiri-sendiri, tergantung mau seperti apa gitu ya. Apalagi kalau udah punya anak itu kan harus ada pendidikan, ini segala macam gitu lah, agak repot, variabelnya terlalu banyak. Oke, gue juga mau ngingetin untuk 99 bertamu, ini bisa disimak di YouTube 99 Co Indonesia. Subscribe sekarang juga ya. Oke, property people, kita bertiga pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi di konten seru dan informatif lainnya dari 99.co, tempat paling tepat untuk jual beli properti. Segampang itu. Bye-bye. Dadah.
Mau diet susah. Mau tidur teratur susah. Mau ngelupain dia juga susah. Emang semua itu nggak ada yang gampang. Yang gampang cuma jualan properti di 99.co. Dikunjungi jutaan pencari properti. Pasang iklan dengan mudah. Dilengkapi fitur pintar dan simulasi KPR. Jual dan beli properti di 99.co segampang itu. Siapa aja bisa.